berbakti dalam kasih Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Kita datang dengan kerinduan kita kepada Tuhan. Kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita duduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang dengan kerinduan Tuhan. Kami datang dengan kekaguman kami kepadamu Bapa. Kami bawa Tuhan segenap hidup kami, segenap hati kami. Kami mau persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami menaikkan ucapan syukur kami, pujian kami, penyembahan kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita pujian seperti yang Kau ingini, bukan dengan barang panah, bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak. Yes Tuhan. Kau menebus diriku
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga, kami kagum akan Engkau Tuhan. Apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami tidak akan pernah bisa membalasnya Tuhan. Pagi hari Bapa, kami umat-Mu Tuhan, kami datang dengan segenap kerinduan kami. Kami bawa ucapan syukur kami Tuhan. Kami bawa hati kami yang penuh limpah dengan ucapan syukur kepada Engkau ya Bapa. Mari Tuhan urapi setiap kami, lawat setiap kami, perbaharui setiap kami Bapa. Biarlah segenap pujian kami yang kami naikkan pada pagi hari, semuanya boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Di mana Tuhan disukakan, hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Sebab Engkau Allah yang begitu baik, sangat baik, bahkan teramat baik bagi kami Tuhan. Kasih setia-Mu selama-lamanya bagi hidup kami Bapa. Kami bawa Tuhan hati kami, hati yang menyembah, hati yang penuh dengan sorak-sorai kemenangan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya, amin, shalom. Haleluya. Mungkin belum sempat salam dengan kanan kirinya, boleh kasih salam dengan kanan kirinya. Kita mau suruhkan bahwa Tuhan Dia Tuhan yang sangat baik, sebab Tuhan Dia baik. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur kepada Tuhan. Wow. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama lagu namanya. Pujian Tuhan tak kalah, musikan karya, semua makhluk di bumi dibuka dengan sembahnya. Boleh ada tanggung
Haleluya. Satu pujian lagi buat Allah kita. Serukan namanya. Yes Tuhan. Kau Tuhan yang maha besar. Kau Tuhan yang maha kuasa Tuhan. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha kuasa. Raja segala raja. Jangan tergoyahkan, jangan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Haleluya. Kita harus bangga kita punya Tuhan yang namanya dan segala nama. Amin. Dia berkuasa. Sebentar kita akan mau menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita pujian Ku kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh
mengerti lebih dari semua yang ada hikmat-Mu tiada terselami kasih-Mu dalam tak terduga kasih-Mu tak tiada taranya mulia dan berbuka-Mu hormat akan Saya undang jemaat untuk pakai berdiri agar kamu hormat akan Engkau Allah yang layak dipuji kamu akan hormat akan Bapa, pada pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sehingga pada saat ini Tuhan kami akan melakukan prosesi demi prosesi yang yang saat ini sudah disampaikan bahwa pada pagi hari ini ada penyerahan anak. Oleh karena itu dan kemudian ada perjamuan kudus. Bapa, kami tidak mampu melakukan itu sendiri. Biar kuasa Roh Kudus-Mu yang turut campur tangan. Roh Kudus yang menuntun dan menguasai ibadah pada pagi hari ini. Acara demi acara kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Roh Kudus datanglah. Roh Kudus kuatkanlah. Roh Kudus hadirlah. Dan saat ini Tuhan kami akan melakukan prosesi untuk penyerahan anak terlebih dahulu sebelum kami menyampaikan firman Tuhan untuk hari Minggu ini. Untuk perjamuan kudus kami serahkan juga di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu semua, Saudara. Oleh karena kemurahan Tuhan, hari ini kita akan menyaksikan penyerahan anak, yaitu dari Bapak Dodi dan Ibu Regiana yang bernama Ephraim Benedict Giando. Saya mohon kita maju ke depan. Ya, ini putra yang kedua. Berkat Tuhan ya. Silakan duduk ya. Waktu dan tempat penyerahan ini akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam juga buat Ibu Regina dan juga Bapak Dodi yang diberkati Tuhan dengan putra yang kedua yang bernama Ephraim Benedict Giando. Puji Tuhan, luar biasa nama yang indah yang Tuhan berikan kepadanya. Sebelumnya saya akan sampaikan firman Tuhan. Di dalam Ulangan 6 ayat 5 sampai dengan 7 demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, ini merupakan perintah, bukan pilihan. Ya, jadi Bapak Dodi dan Ibu Regiana, ini perintah dari Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat yang ke-6 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Nah, sekarang perintah lagi, yaitu haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Itu yang pertama ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Yang kedua, membicarakannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Yang ketiga, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya, itu. Jadi dari ayat 7 tadi dikatakan bahwa orang tua adalah sebagai guru, ya, guru yang utama dan pertama. Jadi perkembangan anak itu dari rumah, ya, dari bayi dia diperkenalkan bukan kepada Jana ya ada Om Masri, bukan, tapi ini siapa? Mama, papa, ucapan pertama papa, mama. Ya, jadi orang tua sebagai guru utama dan pertama. Yang kedua yaitu pendidikan anak harus dilakukan setiap hari dan berulang-ulang. Ya, karena anak-anak kadang lupa, kadang habis makan nanti kalau sudah mulai jalan, habis makan atau buang sampah harus berulang-ulang terus. Ya, yang kecil-kecil dari rumah itu terus berulang-ulang. Yang ketiga berulang-ulang dalam mengajarkan, kalau berulang-ulang dalam mengajarkan itu dapat menghasilkan rasa takut dan hormat kepada Tuhan, ya, dan orang tua. Ya, jadi kalau kita berulang-ulang, ayo kalau habis makan cuci tangan atau habis minum diletakkan di mana, itu berulang-ulang itu akan menghasilkan juga rasa takut dan hormat kepada Tuhan dan kepada orang tua. Ya, karena terus diajarkan nggak boleh ngomong kasar kepada orang tua, itu selalu nanti terus, ayo jangan emosi, ya, jangan emosi, itu terus dilakukan sehingga terus akan menghasilkan rasa takut dan hormat kepada Tuhan dan kepada orang tua. Bagaimana caranya? Bisa lewat dongeng-dongeng para pahlawan yang ada di dalam Alkitab. Masih kecil begini, masih belum
belum tahu apa bisa membaca, tetapi telinganya mendengar, dan itu bisa terus tertanam di otak, ya. Lewat dongeng-dongeng para pahlawan yang ada di Alkitab. Saya ingat saya selalu cucu saya kalau saya gendong waktu kecil itu, saya selalu ceritakan, yang perempuan saya ceritakan tentang Esther, tentang Deborah, pahlawan-pahlawan, yang laki-laki juga tentang Daud dan sebagainya. Dan itu ternyata diingat pada saat dia sudah bisa membaca dan bisa melihat buku-buku, ya. Kan ada dulu buku-buku yang berisi tentang, misalnya buku tentang Daud, tentang apa. Setelah dia bisa membaca, dia ingat kayaknya Eyang pernah cerita tentang itu. Nah itu, ya, jadi itu harus dilakukan. Bacakan buku-buku cerita terus tentang tokoh-tokoh dalam Alkitab meskipun masih kecil, ya, dibacakan, dia akan teringat, ya. Dan berikan contoh yang nyata dan berdoa. Saudara Dodi dan saudara Tegiana, tahukah apa arti nama Efraim? Efraim adalah anaknya Yusuf dari pernikahannya dengan Asnat, ya, anak dari Potifera, imam di On. Indah, ya, nama yang indah. Bahasa Ibraninya Efraim, ya, artinya menjadi buah, ya. Kemudian pada saat engkongnya, ya, jadi Yakub datang, dia dibawa ke Mesir, ya kan mereka di Mesir itu, Yusuf di Mesir. Pada saat Yakub datang ke Mesir, kemudian Yakub mengatakan bahwa ini anakmu itu bagianku, ya, milikku, akulah yang akan empunya Efraim dan Manase, sama seperti Ruben dan Simon, ya, jadi seperti anak-anaknya. Dan yang indah, pada saat itu dia langsung memberkati. Yang anehnya, Manase yang pertama, kemudian Efraim. Tetapi tangan Yakub itu tertumpang pada Efraim, dan yang sebelah kiri adalah kepada Manase. Ya, ini berkat buat anak sulung, sungguh luar biasa. Ya, jadi Efraim diberkati oleh kakeknya pada saat itu, yang sebelum memberkati ke-11 pamannya. Jadi 11 pamannya belum diberkati. Dia sudah memberkati Efraim dan Manase terlebih dahulu. Itu luar biasa, ya. Puji Tuhan, nama yang indah. Nah, oleh karena itu sebagai ayah dan ibu perlu terus mengarahkan Efraim lebih dan lebih takut akan Tuhan, ya. Kemudian apapun profesinya, kalau dia diarahkan untuk melayani Tuhan, apapun profesinya, ya. Yang saat sekarang melayani banyak sekali profesi di kantor di mana dia bekerja. Tetapi dia tetap melayani Tuhan. Biar dia bisa disukai oleh banyak orang. Karena dia menjadi anak yang baik dan menghargai, menghormati orang yang lebih tua. Nah, itu firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita dengar. Jadi Efraim itu diberkati sebagai anak sulung oleh opanya, dan Tuhan juga memberkati dia sebagai anak sulung yang punya berkat yang luar biasa dia. Ya, dengan nama itu berkat dia yang luar biasa. Selanjutnya, apakah Bapak Dodi dan Ibu benar-benar mengasihi anaknya? Benar-benar mau menyerahkan anaknya kepada Tuhan untuk menjadi alatnya? Puji Tuhan. Oleh karena itu, mari, ada janji orang tua yang harus dibaca. Silakan janjinya dibaca.
bersama. Oh ya. Ya, ya. Iya sana ada. 2, 3. Jadi orang tua mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, mengajarkan firman Tuhan secara berulang-ulang kepada anak-anak, mendidik anak-anak untuk hidup mengasihi Tuhan, memperkenalkan Injil Kristus kepada anak-anak semenjak masa kecil, memohon kasih karunia dan kebijaksanaan dalam menjalankan kewajibannya. Berdoa agar anak-anaknya akan menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat untuk pengampunan dosa, bertumbuh dan melayani Tuhan. Kita akan silakan Pak Matius, Pak, semua hamba Tuhan, Ibu Cinta, arahkan tangan kita kepada Efraim. Kira Bapa, pada pagi hari ini kami datang kepadamu, kami hamba-hambamu, Tuhan, mengangkat tangan kepadamu ya Bapa, menyerahkan Efraim pada pagi hari ini Tuhan di dalam tangan pimpinan Tuhan. Kuasa Tuhan turun atasnya, Engkau jadikan ini anak yang begitu luar biasa, cinta kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, mengasihi kedua orang tuanya dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Juga kepada kakaknya Tuhan menyertai, memberkati dari pada Efraim Tuhan, tangan-Mu yang berkuasa menjamah, menguasai, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, hikmat yang dari surga. Tuhan berikan kepada Efraim. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan dia di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku serahkan Efraim di dalam pimpinan pertolongan Tuhan. Roh Kudus yang terus menuntunnya dari saat sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita berdoa dulu untuk orang tuanya. Mari. Bapak, kami berdoa juga untuk kedua orang tuanya. Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat yang dari surga untuk memimpin anak-anaknya di dalam kuat kuasa Tuhan dari saat sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan kami serahkan, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Selamat. Ini Serman, terima kasih para pemusik, terima kasih WL Singer yang sudah memimpin pujian. Terima kasih buat multimedia yang begitu luar biasa. Terima kasih untuk semua yang mendukung di dalam penyampaian firman ini. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Tema dari GBI Theopila adalah dalam 2025 adalah cara hidup anak-anak kerajaan Allah. Ya, kita tahu bagaimana kehidupan kerajaan Allah berbeda dengan keadaan di bumi ini. Ya, nanti akan
diperluas dan dijelaskan dengan melalui subtema ya. Tema bulan Maret adalah menggali potensi, dan subtema yang saat ini saya sampaikan adalah mengembangkan potensi diri dalam Tuhan. Nah, pada bulan yang lalu kita sudah mendengar tentang minggu pertama adalah peacemaker atau sebuah panggilan untuk membawa kedamaian dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Ya, ini harus diingat. Kita menjadi pendamai, bukan menjadi provokator, tetapi menjadi pendamai. Ya, itu kehidupan daripada cara hidup anak-anak kerajaan Allah. Yang pertama itu. Ya. Yang kedua, berkelakuan baik adalah standar Allah. Ya, contohnya tidak menyebar fitnah, tidak berbuat jahat kepada tetangga dan teman, dan juga mengapresiasi orang yang takut akan Tuhan. Ya, itu. Yang ketiga adalah kehidupan yang berkemenangan dalam Kristus, yaitu menyerahkan hatimu mengenal Yesus dengan benar. Ya, itu adalah ciri-ciri dari hidup anak-anak kerajaan Allah, yaitu iman yang bertumbuh. Dan yang keempat, kemarin memaksimalkan karakter murah hati. Murah hati bisa dilakukan sebagai bentuk dari kasih. Ya, kemurahan hati datang dari dalam dan diwujudkan dalam tindakan luar. Nah, itu kemarin contohnya perpuluhan dan sebagainya. Nah, itu adalah ciri-ciri anak-anak kerajaan Allah. Ya. Nah, hari ini mengembangkan potensi diri. Terima kasih Kesia sudah membantu saya untuk mengetik ini semua ya. Puji Tuhan. Saya belajar pakai ini bisa enggak? Tadi udah diajarin tapi lupa lagi. Udah ya, nggak apa-apa. Nah, pengertian dan jenis-jenis dari potensi diri adalah kemampuan yang dimiliki setiap individu yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan dalam berprestasi, ya, dalam berprestasi. Nah, itu atau kemampuan yang terpendam, ya, masih terpendam di dalam diri kita yang harus dikembangkan. Ya, itu setiap orang ada. Jangan mengatakan saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya potensi. Tidak, Tuhan berikan itu. Dalam Alkitab juga mengajarkan bahwa setiap orang memiliki potensi yang besar, bukan yang kecil ya. Potensi yang besar dan harus dikembangkan dengan baik. Tuhan Yesus saja bisa. Ya, itu jadi contohnya adalah Tuhan Yesus. Kembali, Tuhan Yesus itu memiliki kecerdasan emosional, EQ, kata orang yang dari tentang diri atau tentang potensi diri dan sebagainya, itu memiliki kecerdasan emosional dan mengelola dan mengontrol emosi. Ya, jadi dia kuat sekali. Tuhan Yesus itu bisa mengontrol emosi. Ya, kalau kita manusia ada yang bisa, ada yang hampir bisa, ada yang tidak bisa. Ya, nah itulah kadang-kadang manusia memang kayak saya juga harus belajar terus, masih belajar. Bapak Ibu Saudara, makanya saya belajar untuk menjadi murid itu karena itu. Supaya bisa mengontrol diri. Ya. Nah, di dalam ia menunjukkan kesadaran diri dan empati setiap interaksi. Jadi terus inilah contoh dari ciri-ciri anak-anak kerajaan Allah, ya. Memiliki empati dalam setiap interaksi, ya. Nah, itu yang penting. Setiap interaksi dengan orang lain memiliki empati, bukan menjadi antipati kepada orang.
Itu seringkali kalau kumpul-kumpul yang dia bahas adalah yang yang negatif, yang antipati. Nah ini, jangan, itu bukan cermin dari anak-anak kerajaan Allah, tetapi yang baik, ya, yang empati, dan ya sabar mengendalikan emosinya bahkan di bawah tekanan pun, ya. Kita lihat pada saat Tuhan Yesus di dalam Matius 26 ayat 39 itu, maka ia maju sedikit pada saat Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani. Itu tekanan yang paling dalam, tekanan yang paling kuat terhadap hidupnya. Dia bisa merasakan bagaimana nantinya bagaimana besok saya harus dipukul, diderah, dan saya harus membawa salib, memikul salib yang berat dengan berdarah-darah. Itu bisa dia bayangkan saat itu, dan dia tahu itu. Itu tekanan yang paling berat. Bapak, Ibu, Saudara, siapa yang punya tekanan yang paling berat? Tidak ada kuku hitamnya apa yang dirasakan Tuhan Yesus. Tapi kita sudah mendramatisir. Wah, tekananku tuh paling berat. Tidak ada orang yang seberat tekananku. Tidak, semua bisa dilakukan. Semua bisa ditolong oleh Tuhan kalau kita terus berharap kepada Tuhan. Ya, itu. Oleh karena itu dikatakan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ya, itu yang dilakukan. Kalau bisa, jangan lalukanlah cawan ini. Coba kalau Tuhan Yesus bilang, udahlah Bapak, aku nggak mau, aku udah biar aja yang berdosa. Waduh, kita tidak akan ada satupun yang bisa masuk kerajaan surga. Ya. Tetapi karena Yesus mau menerima cawan itu, biar kehendak-Mu yang jadi, Tuhan. Kita juga kalau ada masalah yang berat sekali, ya mungkin masalah yang nggak bisa kita lakukan, Tuhan, tapi biarlah itu kehendak-Mu yang jadi. Karena Tuhan maunya proses, ya, proses sehingga satu saat akan terlihat, oh iya ya, ternyata apa yang Tuhan rencanakan, biar saya sabar, biar saya setia, ya, akhirnya terwujud. Saksian dari ibu-ibu banyak sekali yang tadinya seolah-olah nggak bisa melakukan sesuatu, tidak bisa dan tidak bisa, tetapi Tuhan bisa. Kalau kita serahkan semua kehidupan kita, Tuhan bisa mengubah, ya. Makanya punya iman terus besar, ya. Ada yang mengatakan, aduh bagaimana nih rumah sudah roboh begini, nggak bisa itu kan, aduh Tuhan aku nggak mau, nggak bisa kasih uang dan sebagainya. Ternyata Tuhan bisa melakukan, dia hanya doa saja dan Tuhan dengar, sehingga tanpa adanya biaya yang dikeluarkan. Itu mujizat besar itu. Tapi ada mujizat yang sekali-kali ada. Tuhan hari ini gak ada duit. Bagaimana nantinya Tuhan, besok anak-anak harus sekolah. Bagaimana Tuhan makanan besok. Ternyata ada. Ya, kecil tapi ada. Dan sering, berkali-kali Engkau menolong. Itu yang harus kita ingat. Tuhan tidak pernah sekali aja menolong. Tidak, berkali-kali, ya, berkali-kali Ia menolong. Bisakah kita ingat akan pertolongan Tuhan? Potensi diri dalam Alkitab itu berupa pelayanan kasih, ya. Pelayanan kasih itu luas sekali, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu misalnya memberikan satu tempat duduk saja,
kepada orang yang tua di bis atau di kereta api atau dimanapun. Itu pelayanan kasih, kecil tapi pelayanan kasih. Ya, Bapak Ibu Saudara mau bahunya buat senderan orang yang saat itu bermasalah, dia menangis dan diamkan saja, itu pelayanan kasih. Ya. Enggak usah menunjukkan aku mengasihi kamu, iya aku mengasihi. Lebih besar kasih Tuhan daripada kasih kita. Ya, tetapi kalau kita meletakkan boleh dipakai untuk orang-orang yang merasakan ada beban berat dan kemudian dia menyenderkan wajahnya di bahu kita, dia menangis dan setelah menangis dia merasakan kelegaan. Itu juga pelayanan kasih. Kemampuan untuk menasehati, ya, menasehati itu menasehati yang baik, iya loh. Menasehati dalam cara menjadi pendamai. Oh iya, kamu harus berpikir positif. Kalau begini, memang kamu harus itu. Jangan, oh iyalah memang kan kalau Ibu Sri kan memang begitu, biar aja lah. Udah gak usah didengar. Ya, itu yang bukan pelayanan kasih dalam kemampuan untuk menasehati. Ya. Akar daripada kerohanian yang kuat. Kalau akar kita kuat, nah itu berarti kita memiliki potensi yang besar. Ya. Kemampuan untuk bersyukur sedikit saja, terus bersyukur setiap hari. Jadi kalau berdoa jangan minta terus, bersyukur. Tuhan terima kasih hari ini Tuhan sudah berikan ini, Tuhan sudah memberikan itu dan sebagainya itu. Hari ini Tuhan aku sudah merasakan kasih Tuhan, sukacita itu juga bersyukur kita, punya sukacita. Ya. Nah, mengembangkan potensi diri dalam Tuhan yaitu memperluas wawasan atau pengetahuan. Dalam Amsal 1 ayat 7 katakan takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan adalah permulaan apa? Pengetahuan. Tapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, jadi jangan pernah menghina hikmat dan didikan. Itu orang bodoh. Jangan pernah berhenti belajar terus. Karena itu kita tetap belajar baik pengetahuan maupun mendalami firman Tuhan. Ya. Dan itulah yang terus kita pelajari. Saya terus belajar menjadi murid. Sudah baik Bu? Sudah jadi murid baik Bu? Belum. Ya. Karena saya belum bisa menghafal ayat banyak. Masih sedikit. Itu ya. Belum bisa, ya terus masih belajar. Setiap hari Kamis saya harus belajar. Dan dunia ini sangat sempit. Pada saat saya belajar ternyata guru yang ngajari kami pemuritan ternyata itu dosennya dari suaminya keponakan yang ada di Kalimantan, adiknya Leo kan perempuan, jadi suaminya kuliah di tempat bapak yang ngajarin pemuritan itu, ya. Jadi kayaknya sempit banget dunia itu. Nah, jangan pernah berhenti belajar. B, mengembangkan gambar diri yang sehat, ya. Harus kita punya gambar diri yang sehat, yang B-nya. Ya, apa sih gambar diri? Gambar diri itu pandangan pribadi seseorang tentang dirinya sendiri. Ya, semua manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Ya, dalam Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka menurut gambar Allah. Oh berarti gambar Allah kayak kita gini? Tidak, gambarnya adalah karakternya itu yang harus kita miliki, ya. Itulah gambar daripada Tuhan Yesus. Kita sebagai anak-anak kerajaan Allah perlu ya memiliki gambar diri, gambar Kristus. Gambar Kristus itu ada di dalam kehidupan kita,
ada di dalam karena kita terus melakukannya. Karena dia roh, maka kita melakukan melalui roh yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Yang C yaitu mengikuti pelatihan dan pendidikan. Kita lihat Daniel. Daniel itu dikatakan orang yang sangat cerdas pada masanya. Didapati apa? Berapa? 10 kali lipat lebih cerdas dibanding orang lain. Oh, luar biasa. Ya, 10 kali lipat. Kita 2 kali lipat udah senang. 3 kali lipat lebih senang lagi. Ya, apalagi 10 kali lipat, itu luar biasa. Ya. Nah, sehingga kalau dihitung-hitung sampai 10 kali lipat itu, yaitu intelektualitasnya, integritasnya, loyalitasnya, dan spiritualitasnya itu digabung jadi satu. Ya, digabung jadi satu menjadi excellent spirit. Itu yang dimiliki oleh Daniel. Yang dimiliki oleh Daniel itu adalah excellent spirit yang dimiliki oleh Daniel. Luar biasa ya. Jadi kita intelektualitas kita ya, itu kepandaian kita, integritas kita, karakter kita bagaimana, loyalitas kita, loyal terhadap teman, terhadap atasan, terhadap siapapun di kantor. Kadang-kadang yang memberontak, nah itu bukan loyal kepada atasan, ya. Kemudian loyal kepada pimpinan, itu harus dimiliki oleh Daniel dan digabung menjadi satu excellent spirit. Nah, sekarang kesimpulannya, salah satu tragedi besar di dalam hidup seseorang adalah ketika tidak mau memaksimalkan potensi. Waduh, dibilang tragedi, masalah besar kalau kita tidak mau memaksimalkan potensi yang ada. Ya, itu. Jadi kita harus memaksimalkan. Kembangkan potensi diri melalui pelayanan. Ya, melalui pelayanan. Apapun pelayanan di gereja itu, pelayanan bukan hanya yang di mimbar, WL, singer, pemusik di depan keren, multimedia keren, ya bawa HP-nya untuk untuk merekam dan sebagainya. Bukan hanya itu juga bisa. Dan kalau Bapak Ibu Saudara rindu, saya pengen loh jadi singer raja. Ko Hendra juga mau terima, ya. Asal terus dikembangkan. Jangan mau kemudian Ko Hendra saya itu loh pengen jadi untuk main gitar. Kata Ko Hendra, iya silakan kita belajar ya. Enggak usah lah. Kita satukan itu pujiannya ini ya. Enggak usah lah, aku pokoknya ikut-ikut aja, enggak bisa. Ya. Jadi harus nurut. jangan udah mau tapi enggak mau nurut aturan, ya enggak bisa. Ya itu. Jadi bisa pelayan apapun. Saya bawa kantong persembahan aja deh. Kalau di sekolah minggu kalau bawa kantong persembahan rebutan, ya enggak? Iya, mereka rebutan. Aku belum, ya. Itulah kita itu harus seperti anak-anak kecil yang polos. Ya. Saya mau. Ya. Kalau Tuhan katakan kembangkan kemahmu ke kiri ke kanan, bukan mengembangkan badan, kemahmu, potensimu dikembangkan. Ya, bukan berat badannya yang dikembangkan, tapi potensinya dikembangkan. Ya, kembangkan. Itu firman Tuhan katakan kok.
perluas patok-patokmu, ya, harus diperluas dengan cara apapun potensi yang ada. Nah, ada konsekuensi ketika kita tidak bertanggung jawab dengan potensi diri. Jadi ada konsekuensinya loh, ya. Kalau kita nggak mau, padahal punya potensinya luas, banyak tuh potensinya. Bisa nyanyi, bisa main gitar, bisa main organ, bisa multimedia. Tetapi apa? Ternyata tidak mau. Enggak aku udah aja jadi mendengarkan aja, jadi jemaat biasa. Kenapa sih kok nggak mau? Enggak kok Hendra itu galak loh. Nanti kalau saya nggak bisa nanti diomelin bagaimana? Loh, harus siap supaya pintar, supaya bisa, itu bisa. Harus, ya. Jangan belum apa-apa udah negatif dulu bilang. Padahal enggak. Itu semuanya karena kita yang merasa tidak mampu menerima apa. Biasanya manusia kan enggak mampu menerima apa? Kritikan. Enggak mau menerima nasihat itu. Kalau kita mau kritikan, mau nasihat, maka bisa berkembang dengan baik. Buktinya beberapa singer yang ikut masih aja sih ikut, ya, mau menjadi singer, masih mau menjadi WL. Itu artinya apa? Dia mau dikritik, mau bukan dikritik sih, dididik, dibangun, ya. Jadi kalau dinasehati itu jangan bilang waduh galak dia atau saya diomelin, bukan, ya. Itu yang terbaik. Oleh karena itu pada pagi hari ini mari, siapa yang mau mengembangkan potensi dirinya, siapa yang mau mengembangkan? Tuh nggak ada. Oh semua, ya puji Tuhan potensinya. Kalau belum, saya nggak tahu potensi saya apa. Saya cuman bisanya duduk aja, dengerin aja. Terus nanti sampai di rumah saya ulang lagi firman Tuhan itu, saya baca lagi. Nah itu potensi juga untuk apa? Menjadi pendoa. Ya, menjadi pendoa itu bisa terus kemudian menangkap, ya, sehingga apa yang kita lakukan itu berhasil. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau saat 2025 ini ada pendoa yang luar biasa. Ada 5 orang pendoa yang saat ini terus setiap hari berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Itu luar biasa, ya, luar biasa. Dan jangan mengatakan bahwa udah nggak usahlah pakai pendoa, tidak. Saat inilah waktunya kita harus dikuatkan iman kita, ya. Karena banyak hal yang harus kita lakukan. Nah, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan melakukan perjamuan kudus. Tapi ingat pada pagi hari ini potensi yang ada harus kita kembangkan, ya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara saat ini terus meningkatkan iman kita, membawa iman kita kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Segalanya, oh
Sungguh dalam kasih Bapa, lebih dari segalanya Dia berkorban bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, berikan hidupmu buat Tuhan. Berikan hari ini hidupmu buat Tuhan. Dia mengampuni dosa. Serahkan hidupmu. Kebenaran, sembah Tuhan dengan roh dan kebenaran, karena kita akan menerima tubuh dan darah Kristus yang sudah mati di kayu salib. Amin, amin. Engkau ku sembah, katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Dia sudah memulihkan kita. Amin, amin, amin. Amin. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini Engkau mengingatkan kami. Kami harus mengembangkan potensi kami yang ada untuk melayani Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan hati kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, baik tubuh, jiwa, dan roh kami kepada-Mu Tuhan. Sehingga Engkau pakai kami menjadi alat-Mu, baik itu di gereja-Mu, di rumah kami masing-masing, dan bahkan di tempat pekerjaan, sehingga menjadi contoh yang baik buat orang lain. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan menerima tubuh dan darah Kristus. Bapa, pada pagi hari ini Engkau urapi hamba-hamba-Mu yang akan bertugas untuk menyampaikan Tuhan tubuh dan minuman dan makanan yang pada saat ini roti dan anggur yang merupakan tubuh dan darah Kristus. Engkau urapi Tuhan. Baik itu Pak Matius, baik itu Ibu Sinta, baik itu Bapak Diselman. Urapan-Mu atasnya ya Bapak. Pada pagi hari ini juga Tuhan kami serahkan roti dan anggur ini Tuhan. Engkau urapi Tuhan. Urapi dengan urapan yang dari surga. Tuhan, tumpangkan tangan-Mu atas roti dan anggur ini sehingga menjadi
Tuhan kesehatan, sehingga menjadi persekutuan antara aku dan Engkau Tuhan, antara jemaat Tuhan dan Engkau Tuhan, antara jemaat dengan sesama jemaat. Kami serahkan Tuhan di dalam tangan-Mu. Engkau yang taruh tangan-Mu di atas roti dan anggur ini, dan mengubah roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biar kami menerima tubuh dan darah Kristus dengan sukacita dari Tuhan, dengan kuasa yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, angkat roti di atas kepala kita. Saya akan membacakan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan. Angkat cawan di hadapan Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minum. Mari kita mengucap syukur
masing-masing berapa tesenakar. Beritensikar. Kira papa sinakar. Haleluya, haleluya, haleluya. Sinakar. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Persekutuan yang indah pada pagi hari ini antara Tuhan dan aku, Tuhan dan kita semua umat-Mu. Kami semua umat-Mu yang ada di Teopila ini Tuhan. Ada persekutuan yang indah. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kami masing-masing akan memberikan kuasa, kekuatan, bahkan perlindungan dan pertolongan di dalam kehidupan kami. Karena ada persekutuan yang indah. Demikian juga dengan persekutuan antara sesama kami. Melalui orang-orang lain kita bisa menjadi lebih baik lagi. Melalui orang-orang lain kita senantiasa bisa menjadi orang yang berguna bagi kerajaan Allah. Melalui orang lain kami terus diteguhkan, dikuatkan. Terima kasih Bapa. Melalui perjamuan kudus. Karena kami percaya dan percaya Bapa. Oleh karena itu Tuhan kami bersyukur. Engkau selamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau hari-hari akhir ini Engkau tetap selamatkan kami. Iman kami terus dikuatkan. Hanya kepadamu Tuhan kami datang. Hanya kepada Kristus Yesus kami bisa. Hanya melalui Kristus Yesus kami diubahkan. Melalui Yesus Kristus kami bisa menjadi anak-anak kerajaan surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami serahkan seluruh sidang jemaat Tuhan. Yang Tuhan sudah pilih menjadi umat-Mu. Dan mereka mau untuk dibentuk melalui baptisan air. Melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Kau melihat anak-anak-Mu yang baru dibaptis beberapa waktu yang lalu. Dan saat ini terus Tuhan masih mendalami terus firman-Mu. Supaya mereka lebih Tuhan dalam mengikut Engkau. Dan mengerti apa arti baptisan itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sudah pilih mereka. Terima kasih, kembangkan juga Tuhan. Tuhan Roh Kudus tolong mereka untuk mengembangkan potensi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.